Aku mlaku ning alun-alun Surabaya. Ning kono ana apa ae? Aku ya gak ero. Ayo didelok bareng. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 2 3 tes. Halo, tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sobat konco Black Amiluk Channel. Terima kasih banyak sudah stay tune di channel saya Amiluk Channel. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah komen dan like video-video saya. Kali ini saya ada di tengah-tengah kota Surabaya, tepatnya ada di sekitaran alun-alun Surabaya. Nah, di belakang saya itu adalah alun-alun Surabaya. Konon katanya alun-alun Surabaya itu ada bagian yang di bawah tanah ya. Seperti itu kondisinya. Jadi isu itu kemarin sempat mencuat kuat sampai membuat masyarakat Surabaya kaget. Kok bisa ya pemerintah kota Surabaya membuat alun-alun bawah tanah? Apa nggak takut kebanjiran atau bagaimana? Nah, kali ini kalian semua akan aku ajak jalan-jalan untuk menyusuri alun-alun Surabaya. Apakah benar alun-alun Surabaya ada bagian bawah tanahnya? Terus di bawah tanah itu seperti apa? Ya. Karena mindset kita, persepsi kita ngomong tentang alun-alun adalah lapangan yang luas, kemudian di sekitaran alun-alun itu ada fasilitas pemerintahan seperti gedung DPRD, pemerintah kota, kemudian ada tempat ibadah dan sebagainya. Kalau ngelihat ini ya sekilas di belakang saya yang disebut sebagai alun-alun, apakah memang benar demikian? Ayo ikut saya nantinya. Tapi yang pasti alun-alun Surabaya ini dulunya adalah Balai Pemuda Kota Surabaya. Dari Balai Pemuda kemudian disulap oleh pemerintah Kota Surabaya menjadi alun-alun. Oke guys, kawan, siap? Ayo ikut saya. Di depan saya itu adalah alun-alun Surabaya. Saat ini saya persis berdiri di tengah-tengah ya, di tengah-tengah perempatan. Kalau yang mobil laluan dari kiri itu adalah mobil yang arus dari Gubernuran. Ya. Kalau yang dari sana yang keluar itu arah dari Surabaya Plaza. Kalau yang ini Air Mancur di perempatan Gubernur Suryo atau perempatan Balai Pemuda. Kalau yang ke sana arah Panglima Sudirman hingga ke Darmo. Oke kawan sobat koncoplek, inilah alun-alun Surabaya. Seperti apakah di dalamnya, ada bagian-bagian apa saja di sana, ada fasilitas apa saja di sana. Ayo kita lihat satu persatu. Sudah siap? Ayo ikuti saya. Di sisi luar alun-alun ini banyak tanamannya ya, ada bunga-bunganya. Sengaja ditata begitu apiknya oleh Pemkot Surabaya. Nah seperti ini. Kalau di siang hari ada ini ya, ada uap air yang disemprotin ke atas ya. Mungkin ini salah satu bagian dari meredam kepanasan di area sekitar sini ya. Nah ini guys kawan,
seperti apa alun-alun kota Surabaya itu. Yang pasti dulunya ini adalah Balai Pemuda ya. Sekarang disulap menjadi alun-alun Surabaya. Di sini saat menjadi Balai Pemuda ada gedung DPRD Kota Surabaya, kemudian ada gedung yang dipakai untuk pameran kesenian atau dulu ada namanya Gallery 66 atau DKS, kemudian ada Merah Putih, kemudian ada masjid, kemudian ada sekretariat teman-teman Dewan Kesenian Surabaya, seperti itu. Akan kita cari tahu apakah gedung-gedung itu masih ada seperti saat menjadi Balai Pemuda, atau ada penambahan gedung, atau ada pengurangan gedung, atau pengurangan fasilitas. Oke guys, kawan, ayo ikut saya. Ayo rek, mlaku ning Surabaya. Sobat kawan guys, koncoplek, di depan itu ada bangunan yang apa ya, miring ya, atau landai ya. Yang bangunan landai itu dari jauh terlihat dari kaca. Nah, di sana itu sebenarnya gate ya, gate pintu masuk menuju ruang bawah tanah dari alun-alun Surabaya, bagian dari alun-alun Surabaya. Kalian ke alun-alun Surabaya jangan lupa ini ada rambu-rambunya, wajib pakai masker, jaga jarak. Cuman kalian nggak boleh parkir di sini ya. Kalian harus parkir di lokasi parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Di manakah itu parkirnya? Guys, kawan, sobat, di belakang saya itu ada dua bagian ya. Satu yang di bawah itu yang barusan ada motor masuk itu adalah parkir underground. Kalau kalian mau ke alun-alun Surabaya, parkirnya di sana, parkir bawah tanah. Jadi ada motor bisa masuk, mobil juga bisa masuk. Di atasnya parkir underground itu adalah food court ternyata. Jadi parkir underground itu bukan hanya untuk para pengunjung yang ke alun-alun ya, tapi sepertinya juga tamu-tamu dari Dewan, karena ini ya sisi mana ini ya, sisi kiri saya itu adalah gedung DPRD Kota Surabaya. Oh, jadi kalau kalian masuk ya nggak perlu bingung-bingung cari parkir, langsung aja masuk di underground, parkir bawah tanah. Kalau nggak salah tarifnya sekitar 3.000-an untuk motor, kalau mobil kurang tahu persis ya. Nah itu kan ada motor masuk, kalau dia mau parkir langsung turun ke bawah. Di sebelahnya gedung parkir itu adalah hall atau gedung serbaguna. Namanya sih kurang tahu persis ya. Nanti akan aku cek ya nama dari hall itu apa. Di sebelahnya hall lagi ke selatan itu adalah wilayah alun-alun yang underground itu, yang atau alun bawah tanah. Mobil bisa diparkir di bahu jalan, tapi saya kurang tahu persis ya. Apakah ini mobil pengunjung alun-alun Surabaya ataukah ini tamu dari anggota dewan? Kurang tahu persis saya. Tapi kayaknya boleh deh parkir di sini ya. Oke, saya masuk ke alun-alun. Assalamualaikum, Klonun. Nah, saya masuk alun-alun. Guys, kawan koncomplek, ya ini yang namanya alun-alun Surabaya. Jadi alun-alun Surabaya kalau ngelihat petunjuknya ya, itu ada dua bagian ya. Satu bagian yang di atas, kemudian ada bagian yang di bawah atau bawah tanah. Kalau yang bawah tanah akses masuknya adalah ini. Oke. Langsung ke sana aja ya. Kita lihat ada apa saja di sana. Apakah benar alun-alun itu seperti ada di kebanyakan alun-alun yang ada di kabupaten kota yang lainnya. Kebetulan ada sesi foto-foto di sini. Wah, cakep sekali mbaknya. Ini gate masuk menuju alun-alun bawah tanah atau bagian bawah tanah dari alun-alun Surabaya. Kalau kalian masuk bagian dari alun-alun yang di bawah tanah, itu
ada larangan ya, 3 item larangannya. Dilarang merokok dan melakukan kegiatan makan minum di area ini. Jadi kita nggak boleh bawa makanan, makan minum, membawa dan makan di area bawah tanah itu nggak boleh, apalagi ngerokok ya. Wise. Ternyata ini adalah denah alun-alun Surabaya. Jadi ternyata benar, alun-alun Surabaya itu dibagi 2 ya bagian ya. Satu yang bagian bawah tanah ada 3 space ya atau area. Yang pertama exhibition hall, kemudian ada skate park sama parking area. Kemudian yang di bagian atas balai pemuda, masjid sama public library, ada perpustakaan sama kafe. Nah, ini pintu masuk menuju bawah tanah ya. Alun-alun Surabaya bawah tanah, yang bagian bawah tanah. Untuk bisa masuk ke sana, ternyata difasilitasi sama Pemkot eskalator. Jadi kita nggak usah jalan ya, cukup menginjak eskalator, diam aja sudah diantar sampai ke bawah. Top buat Cak Erik ya. Jadi mungkin ini satu-satunya alun-alun yang ada di Indonesia yang ada eskalatornya untuk mengakses lokasi alun-alun. Area Surabaya, dimanapun kalian berada, ayo mampir ke sini ke alun-alun. Di alun-alun Surabaya ini ada eskalatornya untuk menuju zona bagian bawah tanah alun-alun Surabaya. Ayo ikut saya melihat di dalam ada apa saja. Halo kawan sobat. Hai, ada cewek cakep. Ya, mau ke alun-alun aja pakai eskalator. Top. Rek, ayo rek, mlaku neng Tunjungan. Seperti apakah alun-alun bawah tanahnya Surabaya? Jreng, eng ing eng. Nah, ini bagian bawah tanah alun-alun Surabaya. Wow. Wis. Ternyata kita disambut banner ya. Judulnya Pameran Dokumentasi dan Arsip Visual Surabaya Lintas Masa, menampilkan koleksi foto, peta, litografi, dan reklame Surabaya sejak tahun 1677. Kebetulan ada pameran seperti ini ya. Ini digelar dari tanggal 3 sampai 19 September. Basement alun-alun Surabaya Balai Pemuda. Nah, bener kan ya? Jadi ini adalah basement alun-alun Surabaya Balai Pemuda. Memang benar, ternyata alun-alun Surabaya ini secara keseluruhannya ada bagian atas sama bagian bawah ya. Yang bagian atas yang tadi itu ada masjid, kemudian ada hall, ada tempat parkir ya. Kemudian ini adalah bawah tanahnya atau basementnya. Oke, ada apa saja di sana? Wah, nuansanya gemerlap lampu ya. Karena ini di basement, nggak ada cahaya matahari, maka harus dihadirkan lampu. Dan kebetulan di sini ada pameran ya. Kan kita lihat ya, ada pameran apa aja ya di dalam ya. Oke guys, kawan, sobat, kita lihat. Ini gambar pertama yang aku rekam. Pemukiman pertama Surabaya. Ternyata ini ada pameran peninggalan purbakala. Nggak tahu nih peninggalan purbakala atau apa ini. Jadi yang pasti ini ada kayak gambar celeng gitu ya, patung celeng ya. Ini terbuat dari tanah liat sepertinya, gerabah atau apa sebagainya. Jadi narasinya adalah fragmen keramik, tembikar, dan batu-batu kuno yang ditemukan di Jalan Panden Gang 1, Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya. Temuan ini terjadi 31 Oktober 2018 saat ada proyek saluran air. Jadi kawan sobat, benda-benda ini peninggalan ya zaman dulu. Peninggalan zaman dulu, sebelum ada nama kota Surabaya ya. Oke, hasil analisa Badan Pelestari Cagar Budaya atau BPCB Trawulan mengidentifikasi
jika beragam temuan benda arkeologi ini berusia sama dengan usia kerajaan Majapahit. Artinya barang-barang ini ada di era Majapahit ya. Temuan arkeolog tertua dan terlengkap di Surabaya menggambarkan sebuah pemukiman kuno yang terdapat sumur, manusia, hewan peliharaan, barang-barang rumah tangga, dan batu bata. Batu bata ini identik dengan konstruksi candi dan bangunan sesembahan. Di Prasasti Canggu tahun 1358, nama Surabaya pertama kali disebut. Jadi, nama Surabaya itu sudah disebut di tahun 1358. Surabaya di prasasti ini adalah satu desa tepian sungai. Ya, menurutnya ya, menurut dari prasasti itu, Surabaya itu dulu digambarkan adalah sebagai suatu desa tepian sungai yang berjasa dalam penambangan atau penyeberangan sungai. Nambang ya, di Surabaya memang dulu ada istilah nambang ya. Nambang itu menyeberangi sungai dengan satu alat penyeberangan namanya getek ya, yang berada di utaranya BKUL, Kul atau Bungkul. Ejaannya desa Surabaya. Nah, seperti itu. Jadi Surabaya itu dieja CHURABAIA, Surabaya. Baru dalam peta-peta abad 19, daerah yang diduga Surabaya ini salah satunya berubah nama menjadi Pandean, Kampung Para Pandai Besi. Jadi di Penele ya, terutama di wilayah Pandean itu dulunya adalah para empu ya. Mereka adalah para pengrajin besi. Stop banget Surabaya dulu ya. Dulu adalah desa, sekarang sudah menjadi kota besar. Top. Cocok ya dengan karakter Rek Surabaya, kota pahlawan. Semangat Rek, semangat. Oke, lihat bagian lainnya dari pameran histori seputar Surabaya. Apalagi nih? Ini ada tulang belulang ya. Ada tulang belulang, ada kayaknya tengkorak itu, nggak tahu tengkorak apa. Kita coba baca deskripsinya. Penduduk pertama Surabaya. Tak bacain ya deskripsinya. Temuan tulang manusia ini adalah bagian penting dari sejumlah temuan arkeolog tertua di Surabaya, yaitu sumur Jobong. Satu model sumur yang tren era abad 14. Jadi era Majapahit sepertinya ya. Lokasi temuan ini di Jalan Pandean Gang 1, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Ditemukan 31 Oktober 2018 saat ada proyek penggalian air. Fragmen tulang ini, nah tulang-tulang ini ya yang dimaksud ya, teridentifikasi 1 laki-laki, 3 perempuan, 1 bayi, 2 berusia 2 bulan. Tinggi badan perempuan 142 sampai 155 cm, tinggi badan laki-laki 142 sampai 151 cm. Selain itu ada tulang hewan piaraan, kerbau, sapi, rusa, kambing, dan unggas. Siapakah mereka? Nah, menurut deskripsinya, analisa karbon oleh Museum Etnografi UNER dan Australian National University Canberra mengidentifikasi jika tulang belulang ini adalah orang-orang Surabaya pertama yang hidup di tahun 1430 sampai 1608 Masehi. Ya di era-era Majapahitan ya, seperti itu ya. Sesuai sampel tes DNA warga Pandean saat ini ya, mengungkapkan ini dicocokkan DNA-nya tulang-tulang ini sama warga Pandean yang saat ini, mengungkapkan jika warga Pandean secara acak memiliki DNA identik 90%. Jadi ini adalah memang benar-benar leluhur dari warga Pandean atau warga Peneleh ya. Artinya tulang ini adalah moyang warga Pandean. Wow, ternyata Surabaya era dulu itu di sini. Jadi yang pasti Surabaya itu adalah utaranya sungai. Oke sobat kawan koncoplek Amiluk, aku akan lihat bagian-bagian yang lainnya ya. Dari pintu masuk itu geser ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini ruang exhibitionnya, ruang pameran. Terus ada bagian yang seperti itu ya, ada anak yang lagi duduk-duduk, kemudian ada air mancur yang ngeluarin asap. Kita lihat asap apakah itu. Ternyata air mancurnya keluar asap kawan. Jadi nuansa di bawah tanah ini dibikin seperti berkabut ya. Keren banget, keren.
Jadi kalau kita sudah di alun-alun bawah tanah bisa duduk-duduk seperti ini ya. Santai ya. Cuman anak-anak nggak bisa bermain lompat-lompat lari-lari karena di sini nggak ada mainan ya. Di sini bukan padang rumput seperti di alun-alun pada umumnya. Di sini adalah memang disediakan sebagai ruang exhibition, ruang pameran. Ini hari Sabtu ya, hari Sabtu. Dari sini, guys, kawan, ada lorong. Ternyata kita bisa menelusuri lagi sampai ke lorong ini ya. Wah, ada bagian yang agak ke bawah atau apa ini? Ada bagian seperti ini. Nggak tahu ini apa, ini maksudnya apa? Ini bagian apa ini namanya ya? Nggak ngerti aku ini. Yang pasti di sini kalau aku gambarkan ya ada undak-undakan dari arek Surabaya. Jadi ada sap-sap ya sampai ke bawah ya. Jadi kita bisa duduk-duduk sih menghadap ke tembok itu. Cuman di sana dikasih apa itu ya? Kayak semacam panggung ya. Ada poster-poster jadul di sana. Jadi kebetulan di sini ada pameran dokumentasi zaman dulu ya, kira peperangan atau apa. Di sini kita bisa nyantai ya. Di sini kita bisa nyantai banget. Tapi sayang kita nggak boleh ngemil di sini ya, karena kita ke dalam ini nggak boleh bawa makanan, minuman juga nggak boleh. Jadi ya garingan nangke ini rek ya. Woi, ada lagi bagian yang sana itu kawan. Belakang saya itu tempelan poster era dulu ya, poster-poster jadul. Kayaknya asik kalau dipakai untuk selfie ya. Oke, saya selfie sebentar ya.
Guys, kawan, kalian bisa foto-foto di sini ya. Wow, berselfie ria, taruh di Instagram atau jadiin status di WhatsApp. Wih, itu, ya kan? Wih. Nah, ini iklan-iklan jadul zaman dulu ya. Kontek Roma. Wah, dulu iklan-iklan itu disajin pakai poster ya. Kalau sekarang kan sudah pakai apa? Kalau pariwara, TV. Kalau sekarang digital. Cukup ramai juga ya pengunjungnya ya. Jadi bisa dilihat para pengunjung yang sini lagi foto-foto mereka semua. Oke. Ada yang ambil gambar juga, ada yang membuat video. Apa penunjuk arah ini ya? Sebenarnya yang bagian alun-alunnya di atas ya. Yang di bawah tanah ini bukan alun-alunnya, tapi bagian dari alun-alun. Dari ruang eksibisi atau ruang pameran. Tanda ini ada di pintu masuk eskalator. Oke kawan sobat, aku cabut dulu dari ruang pameran atau ruang alun bawah tanah. Yang foto di sini cakep-cakep. Selanjutnya ke bagian atas, ke yang dimaksud, jadi bagian alun-alunnya. Pulang datang pakai eskalator, pulangnya juga pakai eskalator. Mantap. Alun-alun ini dibuka jam berapa sampai jam berapa, Mas? Alun-alun Surabaya buka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dari jam 9 pagi sampai 9 malam Ya. ya. Untuk mengakses ke alun-alun ini bagaimana? Apakah mudah langsung bisa datang atau harus pakai tiket online? Oh, langsung datang aja. Scan Peduli Lindungi. Oh gitu. Yang penting scan Peduli Lindungi ya. Siap. Matur suwun. Dengan Mas siapa ini? Santoso. Mas Santoso. Mas Santoso di sini bagian apa di sini? Satpol PP Pariwisata. Wais, Mas Santoso ini Satpol PP Pariwisata. Jadi beliau ditugaskan di alun-alun ya. Ya, betul. Ya. Mas, ada fasilitas apa saja di alun-alun ini, Mas? Kalau fasilitas yang untuk alun-alun ini terutama kan yang paling dia kan alun-alun yang bawah tanah. Alun-alun bawah tanahnya. Iya. Ya. Nanti untuk selanjutnya ada spot-spot foto itu di sekitar halaman alun-alun. Sekitar halaman alun ada spot fotonya. Ya. Oke. Fasilitas yang lain apalagi? Kalau yang lain ada perpustakaan, Perpustakaan. ada rumah bahasa. Oke. Oke. Ini dibuka kapan, Mas? Tahun berapa? Bulan apa persisnya? Kurang tahu. Kurang tahu persis ya. Iya. Oke. Sorry. Makasih Mas Santoso. Guys, kawan, ternyata di alun-alun ini juga dipakai muda-mudi yang private ya. Wah, buktinya di depan itu ada lagi private ya. Lihat ya dari dekat ya. Di yang lagi ada sesi foto prewedding ya. Nah, ternyata di alun-alun Surabaya ini cakep ya kalau untuk dipakai sesi foto prewed ya. Nah, ini fotografernya ini. Oke, lihat. Ayo kita susuri alun-alun Surabaya. Ini adalah alun-alun Surabaya. Alun Surabaya ini pakai ubin ya. Ini bawahnya ubin, bukan aspal. Jadi ubin. Di bawahnya ubin ini ada ruang bawah tanah. Aku saat ini sekitar jam berapa di sini ya? 2:30 ya, asar ya. Tadi adzan asar. Jadi nggak seberapa terik mataharinya. Jadi pas kayaknya kalau kita mau berkunjung ke alun Surabaya di jam sorean ya, tidak di jam terik matahari. Kalau pas di jam terik matahari sekitar jam 1 ya, jam 10 sampai jam 12-an, jam 1 sampai jam 2. Ya antara jam 10 sampai jam 2-an. Mungkin di sini
terlalu hot ya panas ya. Antisipasi pakai alas kaki yang kuat. Ini bangunan dulu dikenal dengan nama bangunan Balai Pemuda. Ini dulu dipakai kantornya KNPI. Yang sisi kanan itu ada Galeri 66, dulu sering dipakai untuk pameran seni rupa. Sebelah kiri dulu itu sering dipakai juga untuk pameran handicraft. Ya. Sekarang ini menjadi zona alun-alun Surabaya. Jadi kawan sobat koncoplek, yang namanya alun-alun Surabaya itu yo Balai Pemuda. Dulu kita kenal sebagai Balai Pemuda. Namun sekarang berganti nama menjadi alun-alun Surabaya. Yo iki sing jenenge alun-alun Surabaya rek. Dulu ini dikenal dengan nama Balai Pemuda. Sekarang diganti konsepnya oleh pemerintah Kota Surabaya menjadi alun-alun. Kalau dulu ini bagiannya cuma di atas ini saja, di aspal ya. Sekarang menjadi ubin. Di bawah ubin ini, di bawah ini ya, ada ruang bawah tanah atau ruang eksibisi, ruang pameran. Nah, itu yang menariknya. Kalau fasilitasnya nggak jauh beda seperti dulu ya. Ini gedung-gedung kuno yang dulu sering dipakai sama teman-teman pemuda kumpul ya. Jadi sekretariat atau kantor untuk berkegiatan kesenian dan sebagainya. Ayo rek mlaku ning alun-alun Surabaya. Ning kono ana apa ae? Aku yo gak ero. Ayo ditelok bareng. Di alun-alun ada seperti ini. Oh. Nah, ini dulu sering dipakai untuk diskusi dan pameran kerajinan ya atau handcraft. Yang di sana itu yang terbuka itu dulu dipakai sekretariatnya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kumpulan dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di seluruh Surabaya, kumpulnya di sana. Kalau bagian yang moncol ini, sebenarnya ini ikon ya. Kalau kita lewat di sekitaran Balai Pemuda, lihat bagian yang moncol di atas ini pasti tahu. Kalau di bawah ini adalah ruang UPT Dinas Pariwisata. Di sini kalau nggak salah informasi center pariwisata. Jadi siapapun wisatawan yang datang ke Surabaya bisa mendapatkan informasi. Kalau ingin tahu informasi seputar wisata yang ada di Surabaya, bisa berkunjung ke tempat ini ya. Kalau lihat bangunan utamanya nggak jauh beda ya. Bangunan utama di alun-alun Surabaya ini dengan bangunannya di Balai Pemuda dulu ya. Jadi bangunan yang lama nggak dirubah sama sekali ya. Tetap dalam kondisi yang apik, yang kelihatan kunonya. Cuman di bawah ini ya, di terasan ya. Dulu setelah terasan itu aspal, namun sekarang disambung menjadi ubin. Jadi seperti ini ya. Terus lah geser ke kiri, jeret. Nah ini yang kayaknya baru ini ya. Dulu kolam ini tidak ada ya. Apa ini? Bukan kolam sebenarnya, ini air mancur ya. Info yang aku dapat ini nyala atau lagi bukan nyala ya, atau bergerak atau main, air mancurnya bermain itu sekitaran jam 5 sore. Sepertinya ini dibikin otomatis ya, begitu nanti nyampe jam 5 sore timernya langsung akan bergerak dan air mancurnya akan menari-nari. Ada yang romantis banget ini, lagi prewed. Ini fotografernya. Ternyata di sini banyak lagi prewed ya. Kayaknya cocok banget untuk prewed ya. Mengenang kota pahlawan Surabaya.
Rek, ayo rek, mlaku-mlaku ning Surabaya. Nengok ke alun-alun Surabaya. Ya iki alun-alun rek. Guys, kawan sobat kalian yang jauh di sono, yang sekarang sudah nggak tinggal lagi di Surabaya, yang kangen dengan Surabaya, ayo mampir ke sini. Wes, bisa meromantika di sini ya. Yang pasti bangunan ini masih ada hingga saat ini ya. Ini bangunan penuh sejarah buat kita yang dulu sering nongkrong di Balai Pemuda. Sisi ini dulu dikenal dengan nama Gedung Merah Putih, yang dulu sering dipakai acara pameran. Ya. Kalau yang di depan persis di tengah itu, yang genteng coklat, itu gedung DPRD Kota Surabaya. Sisi kirinya yang agak menonjol ke atas tinggi sedikit itu juga gedung DPRD Surabaya yang baru. Gedung itu ditempati fraksi. Ayo kawan sobat, nah ini alun-alun Surabaya itu rek, kayak gini kondisi ini. Kalau aku menurut sih power sih, cantik, cakep. Cocoknya kalau kita mau ke alun-alun Surabaya, saran dari saya sore hari ya. Jadi alun-alun ini dibuka jam 9 ya. Maksudnya kalau yang bagian atas ini buka terus 24 jam, tapi yang bagian bawah tanah itu dibuka jam 9. Ditutup sampai jam 9. Jadi jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Tapi kalau yang di atas ini ya, yang bagian utama dari alun-alun ini bukanya 24 jam. Wah, mantep. Jos. Top Marco top. Korek. Tuh. Jadi lantai alun-alun ini dulunya kan aspal ya. Sekarang dirubah konsepnya sama pemerintah Kota Surabaya menjadi ubin hitam ya. Jadi kelihatan lebih bersih, lebih kinclong. Kebersihannya sangat dijaga karena ada petugas kebersihan. Dan taman-taman di sekitar alun-alun ini juga dijaga. Terus ini air mancur ya. Air mancur itu main atau bergerak jam 5 sore. Apakah nanti saya mau nungguin Anda nggak tahu ya. Kalau menurut saya tungguin, ingin tahu sih air mancurnya mainnya kayak apa. Ya. Kalau kesini enaknya sore. Kenapa? Kalau kalian pas di sini lagi terik matahari, sudah sangat panas sekali. Karena di sekitaran sini nggak banyak ya, nggak ada yang jualan ya. Jualannya disentralkan di food court alun-alun. Oke. Untuk mengakses di alun-alun ini, kalian bisa masuk lewat pintu manapun ya. Jadi kalau pengen masuk di paling bawah, tadi diakses dekat pintu parkir untuk bisa masuknya. Pakai eskalator untuk menuju yang bagian bawah tanahnya. Itu Gedung Merah Putih. Setelah Gedung Merah Putih itu, yang di bawahnya gedung yang tinggi itu adalah Masjid As-Sakinah. Jadi kalian bisa istirahat di sana untuk menunaikan ibadah sholat, berwudu atau sekedar lese-lese di sana. Ruang UPT Dinas Pariwisata atau Gedung Merah Putih. Surabaya ini ada Sekretariat Bengkel Muda Surabaya atau BNS ya. Jadi di Bengkel Muda Surabaya itu ada beberapa fokus kegiatan ya, teater, tari, seni rupa, sastra, musik, dan fotografi. Terus pintunya alun-alun Surabaya itu juga ada
ada tempat namanya Bengkel Muda Surabaya. Nanti tempatnya teman-teman pemuda Surabaya yang saat ini lagi aktif ya. Tapi mereka ini fokus di Bengkel Muda Surabaya ini fokusnya di kesenian ya. Ada beberapa item yang mereka fokuskan, di antara satu teater, tari, seni rupa, sastra, musik, dan fotografi. Itu bannernya mereka, dan yang di belakang saya persis itu adalah pintu masuk sekretariat mereka. Mantap buat teman-teman Bengkel Muda Surabaya. Semoga tetap bisa fokus ya dengan kegiatannya berkesenian di Surabaya. Acung Info, salam dari saya Lukman Arek Surabaya. Ini yang amankan ya, yang jaga di wilayah alun-alun Surabaya. Jadi seragamnya atau uniformnya cakep, cantik. Warnanya apa itu? Oranye ya? Atau oranye apa coklat, enggak tahu ya. Pokoknya seragamnya cakep banget. Ada 2 cowok sama 1 perempuan. Nanti cakep. Yes. Ini adalah perpustakaan. Masih di zona alun-alun Surabaya. Perpustakaan yang dikelola pemerintah Kota Surabaya. Perpustakaan umum ya. Jadi siapapun bisa masuk ya. Termasuk bukan khusus ya, termasuk warga Kota Surabaya. Ada yang menjaga 2 itu. Guys, kawan, sobat, koncoplek, Sabtu 17 September 2022, alun-alun Kota Surabaya. Di belakang saya itu digelar seperangkat gamelan. Yang pasti bukan seperangkat alat nikah ya. Jadi sepertinya mau ada event ya. Jadi nggak tahu setelah ini atau nanti malam. Apakah sekedar menjemur, pamer atau bagaimana, kurang tahu persis sih. Tapi kalau ngeliat stage kemudian ada sound systemnya, sepertinya mau ada event ya. Apakah nanti malam atau besoknya. Di alun-alun Surabaya. Saya geser ke kanan pelan-pelan. Nah, itu gedung. Nah, ada gamelan. Nah, itu Masjid Al-Husna. Yang pojok itu adalah gedung DPRD Kota Surabaya. Kalau yang ini kantornya para fraksi ya, fraksi yang ada di Dewan ya. Ini kolam, sebenarnya bukan kolam ya, ini sepertinya air mancur yang ada lampunya. Pengen lihat sih. Koncoplek, sepertinya ini bagian utama dari alun-alun Surabaya ya. Jadi di sisi barat dari gedung utama ya, atau di depannya Masjid Al-Husna. Ini Masjid Al-Husna. Jadi karena ini bagian dari alun-alun Surabaya yang luas ya. Kalau kita haus, lapar, itu di belakang saya ada food court alun-alun Surabaya. Kalau mau menunaikan ibadah sholat, nah ini di Masjid Al-Husna. Kalau pengen teriak-teriak, sampaikan aspirasi pendapatnya atau marah-marah ya. Nah ini gedung DPRD Surabaya, bengok-bengok orek namune anggota dewan. Apa sing kon kepengini unekno? Apa sing kon kritikno nang pemerintah Kota Surabaya, bengokno nang kene rek. Ya. Di gedung Dewan DPRD Kota Surabaya. Wow, asik ya. Jadi nuansanya putih ya. Di alun Surabaya ini bangunannya gedungnya nuansa putih sama seperti dulu. Cuman bagian bawah ini ya hitam ya. Bukan hitamnya aspal tapi ubin. Oke guys, kawan-kawan, koncoplek, area Surabaya dimanapun kalian berada. Mengenang masa lalu ya tentang Balai Pemuda Surabaya. Balai Pemuda Surabaya rek saat ini dadi alun-alun Surabaya. Guys, kawan, koncoplek, terima kasih banyak sudah mengikuti saya jalan-jalan melihat menelusuri alun-alun Surabaya.
menyusup ya ke bagian-bagian bangunan bagian yang ada di ke fasilitas-fasilitas yang ada di alun-alun Surabaya. Ada perpustakaan, kantor pemerintahan, DPRD, kemudian UPT pariwisata, ada food court dan sebagainya. Oke guys, kawan koncoplek area Surabaya dimanapun kalian berada, ayo ini rek belok alun-alun Surabaya singgi gaya becairing. Alun-alun Surabaya top banget nih, berbeda dari alun-alun yang ada. Alun-alunnya cakep, alun-alunnya cakep banget. Guys, Kocoplek, para subscriber Amilog dan arah-arah Surabaya dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah mengikuti saya telisik-mentelisik, nyusup-menyesup. Jadi kita sudah menelusuri ada apa aja di alun-alun Surabaya. Ada masjid, ada hall, kemudian ada perpustakaan, ada gedung DPRD Surabaya, kemudian ada ruang bawah tanah yang dipakai pameran, kemudian ada yang bagian atas seperti ini disebut alun-alun atau bagian utama yang air mancur dan sebagainya. Arek-arek Surabaya dimanapun kalian berada, nek nang Surabaya mampiro, atau kalau waktu kalau ada liburan ya, atau kalian pas liburan, ayo mampir nang Surabaya rek. Deloki Surabaya kondisi di saat ini kayak opo. Yo kayak gini kira sana kira. Top banget buat Cak Erik, matur suwun yang sudah bangun Surabaya dengan apinya. Matur suwun buat Pak Cak Erik. Matur suwun buat Cak Erik yang sudah bangun Surabaya dengan begitu apinya. Wah. Surabaya. Surabaya. Menurut ADW, alun-alun Surabaya wapi lan bersih. Wis nang rene sampe mikir. Mantap. Iki sopo ae iki rek? Oh, jenengku Aditya Pratama. Aditya Pratama, SMP SMA. SMA 17. SMA 17. Jenengku Dani Dramaulana SMA 17. Tenggelis ya? Jenengku Rongko. Jenengku Alvaro Bebas Suara, absen 3. SMA 17. Jenengku Theo Sandi, SMA 17. Jenengku Budi Anggara teko SMA 17. Wis ping piro nang kene rek? Baru pertama iki. Oh.
Biasanya kan jenenge alun-alun kan lapangan ombo luas. Nah, ini kan beda. Kodam biasa nih. Nang Kodam. Wis, mantap. Saran buat warga Surabaya sama pemerintah Kota Surabaya soal alun-alun ini apa rek? Sarane ya lebih diapiki ya, Pak. Wah. Fasilitasnya akeh nggak? Apa perlu ditambahi fasilitas yang lain? Nyaman. Mantap. Matur suwun rek. Siap. Mantap. YouTube, Pak.